Oke, halo Care People, selamat datang di Gosip Ngobrol Santai bareng psikolog, bareng SCI, dengan tema-temanya nih yang selalu menarik dan sayang banget nih kalau dilewatkan. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Devi Naluf sebagai pembawa acara pada kali ini. Nah, gimana nih kabarnya Care People? Eh, Mana nih kabarnya? Boleh dong diketik di kolom komentar mungkin ya. Semoga Care People dalam keadaan baik-baik aja ya. Jadi, siapa nih di sini yang kira-kira pernah ngalamin broken heart? Jadi, broken heart nih macam-macam ya Care People ya. Nggak melulu tentang pasangan nih. Banyak banget. Bisa broken heart tentang teman mungkin yang nggak bisa dipercaya. Atau broken heart sama atasan. Atau sama cutting mungkin. Atau sama orang tua gitu. Nah, kali ini kita bakalan bahas-bahas dan kita bakalan kupas tuntas nih, kita bakal ulik-ulik mengenai broken heart, nggak hanya tentang pasangan, tapi kita akan ulik-ulik broken heart secara umum nih guys. Jadi boleh banget buat teman-teman nih, nanti kalau ada nih yang cocok-cocok nih, boleh banget disampaikan ke teman-temannya, di-share. Barangkali membutuhkan video ini gitu ya, buat healing dari broken heart. Oke, mungkin aku undang dulu nih Kak Ayi sebagai pembicara kita pada video kali ini. Boleh banget Kak Ayi? Oke, udah hadir nih bareng kita Kak Ayi. Halo Kak Ayi, apa kabar? Halo Devi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Sehat-sehat ya Kak Ayi ya. Sehat ya, walaupun hari ini bahasnya tentang patah hati gitu ya, Broken tapi heart. ya Berat. bahasnya dengan keceriaan dan biar semua teman-teman juga yang lagi patah hati ketularan positifnya nih. Jadi nggak patah hati, tapi habis itu hanya di kamar doang atau misalnya cuma nangis. Tapi ini berarti teman-teman yang lagi ada di sini sedang berusaha untuk move on dari patah hatinya. Bener banget berusaha untuk healing ya Kak ya. Usaha untuk Oke. ya. Oke, jadi sebelumnya aku kenalin dulu nih, Kak Ayi ini merupakan salah satu psikolog di Self Care Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin yang nantinya tertarik untuk mengikuti konseling bareng SCI, boleh banget nih, bisa banget ke Kak Ayi nantinya, gitu ya Kak ya. Hai. Mungkin kita langsung mulai aja nih, Kak, buat video kita kali ini. Mungkin aku langsung tanya di pertanyaan pertama ya, Kak, ya, mengenai broken heart ini, Kak. Kenapa sih, Kak, orang-orang tuh mengalami broken heart, Kak? Oke, kenapa orang-orang mengalami broken heart atau banyak persepsi ya? Ada yang dibilang di Indonesianya itu ngomongnya sakit hati, ada yang ngomongnya patah hati, atau ada yang bilangnya fase-fase di mana kita gitu ya sama orang tertentu gitu yang pasti mereka adalah orang-orang terdekat kita. Kenapa terjadi broken heart adalah karena kita itu sudah mempercayakan sesuatu dalam hal ini adalah bisa disebut dengan kepeduliannya kita, bisa disebut juga dengan kepercayaan, ya ibaratnya kita ngasih titipan hati kita sama seseorang yang di dalam pikiran kita itu mereka akan jaga, terus akan dipedulikan, akan dirawat, nggak akan ditusuk-tusuk atau misalnya nggak akan digantikan sama hati yang lain. Tapi ternyata yang terjadi nggak kayak gitu. Yang terjadi adalah ya tadi udah aku sebutin ya, misalnya disakitin dalam arti kita udah percaya nih, kita udah ngasih tahu dia rahasia-rahasia kita, misalnya kita sering curhat gitu sama dia. Tapi ternyata rahasia kita ini nggak dijaga dengan baik, dikasih tahu sama orang lain, bahkan mungkin dikasih tahu sama dalam tanda kutip yang sedang kita ceritain ini gitu. Nah itu kan kayak ih gue nih udah percaya loh sama lu, tapi kok lu gini sih ngehancurin kepercayaan gue. Nah itu bisa masuk ke broken heart tadi. Atau misalnya harapan yang sudah kita berikan sama orang lain, mungkin bahkan sudah kita sampaikan dan kita berpikir bahwa dia akan bisa mewujudkan harapan itu, tapi yang terjadi adalah pengabaian atau misalnya tidak dipedulikan. Ya udah dia mampu untuk wujudin, cuman ya udah dibiarin aja gitu. Jadi kayak yang ih percuma dong kita punya orang itu tapi orang itu nggak bisa ngebantu, ngedukung kita atau misalnya nge-support kita untuk melakukan hal-hal seperti yang kita harapkan. Atau yang ketiga dan yang paling parah tadi hatinya diganti gitu ya. Jadi kita udah nitipin sama orang lain tapi orang lain itu kemudian
nggak peduli, bukan cuman nggak dijaga, nggak diurus gitu, enggak, tapi nggak dipeduliin. Ya udah kamu kasih ke aku, ya udah aku biarin aja gitu. Aku bahkan nggak peduli ini tuh karena aku mempedulikan hati yang lain. Nah itu juga bisa masuk ke broken heart. Jadi macam-macam broken heart ini, sama kayak yang dibilang Devi tadi, tidak semata-mata hanya hubungan kekasih atau pasangan aja, tapi bagaimana kita berhubungan dengan satu orang yang kemudian itu masuk ke intimate circle kita, termasuk significant people kita yang kita percaya, kita sayangin, kita peduliin gitu, tapi mereka menyakiti kita. Gitu sih. Jadi si broken heart ini hanya terjadi pada orang yang sudah dekat. Nggak mungkin misalnya kita broken heart sama kasir gitu kan. Atau misalnya kita broken heart sama orang yang baru kita jumpai ketika di KRL, itu nggak mungkin gitu. Tapi broken heart hanya bisa terjadi pada orang-orang yang sudah sekian lama bareng-bareng sama kita sehingga kita menjalin hubungan yang dekat gitu. Oke, jadi karena kita sangat mempercayakan sesuatu gitu ya Kak ya, ternyata nggak sesuai nih ekspektasinya sama yang kita bayangin atau harapan yang udah kita taruh tuh realitanya tuh ternyata nggak kayak gitu, makanya kita bisa mengalami broken heart ya Kak ya. Oke, terus aku mau tahu lagi nih Kak, apa sih Kak yang dirasain sama orang-orang yang mengalami broken heart Kak? Ya, macam-macam ya. Itu sebenarnya tergantung sama kekuatan mentalnya dia. Atau misalnya di psikologi kita ngomong endurance gitu. Atau kalau mau lebih gampangnya lagi adalah kita bisa bayangin kayak pegas atau per. Daya pegas, paham ya, yang bisa gini-gini itu loh, kayak baju Iya. turun naik tuh. Nah kalau zaman sekarang tuh kan lagi tren ya, baju turun naik, semakin kita genjot ke bawah, semakin ditekan, atau kayak kita lagi dribble bola basket, semakin kita ke bawahin, biasanya kan dia makin melambung tinggi ya. Nah, itu disebut endurance tadi, salah satu perumpamaannya. Sejauh apa sosok individu manusia, kita sebagai human itu ketika dikasih tekanan, kita makin ke bawah kah, atau ya udah cepet gitu naik lagi ke atas gitu. Jadi apa yang bisa terjadi sama orang ketika dia broken heart, ya ada yang nangis tapi cuma sehari, besoknya dia udah ceria lagi. Ada yang butuh nangisnya berminggu-minggu, ngunci pintu, nggak mau makan, bahkan mungkin nggak bisa tidur, jadi insomnia, atau bahkan buat yang laki-laki nih ngerokoknya tuh makin kenceng Iya, kayak bener banget gitu. Kak. Nah iya ya, kalau perempuan justru ada yang tadi nggak mau makan, ada yang makannya makin banyak. Akhirnya dia broken heart tapi dia makin besar gitu badannya. Atau ada juga yang lebih parah nih, kasus cukup banyak ya kasus, dan menurut pengalamannya aku itu ketika orang-orang yang menyatakan, jadi bukan cuman asumsinya aku, tapi mereka menyatakan bahwa pingin suicide, pingin bunuh diri, itu paling besar tuh karena dua hal. Satu ya karena broken heart. Broken heart ini ya bisa dia sama pasangannya atau sama keluarga ya, yang paling sering tuh itu sama orang tuanya atau sama ya keluarga lah intinya. Nah, jadi kita bisa bilang kalau paling parahnya ya sampai bisa mau bunuh diri gitu. Aduh, gue nggak berharga lagi nih, apalagi buat yang diselingkuhin atau gimana-gimana ya. Karena broken heart ini bisa mempengaruhi ke area self esteem atau ke area harga diri yang kita punya. Karena tadi aku udah percaya Devi, tapi Devi ternyata berkhianat. Kalau misalnya aku nggak punya psikologis, secara kesehatan psikologis yang baik, aku nggak mungkin bisa aja ngerasa aku memang layak untuk dihianatin Devi. Aku memang pantas untuk dapat perlakuan yang negatif. Aku memang pantas. Aku memang nggak ada orang yang kemudian bisa ngertiin aku, yang bisa aku percaya, dan lain-lain dan lain. Makanya tadi, udahlah nggak ada gunanya aku di dunia ini. Toh dia aja yang aku percaya, apalagi tadi ya orang tua aja yang aku percaya, yang dia ngelahirin aku, yang harusnya begini begini begitu, tidak melakukan itu sama aku. Dah. Nah tadi pingin punya keinginan bunuh diri, self harming ya, yang nyakitin dirinya sendiri, bisa nyilet-nyilet tangannya, bisa cabut-cabutin rambutnya, atau bahkan ngebotakin rambutnya beneran botak gitu perempuan, atau mungkin hal-hal lain, minum obat-obatan,
gitu. Aku nggak bisa Kak, aku akhirnya ketergantungan sama obat tidur. Kalau nggak, aku nggak bisa tidur. Atau bisa diambil kesimpulan apakah kita sejauh mana broken heart ini mengganggu kita itu ketika dia sudah mengganggu rutinitas kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu sakit hati, kamu nangis di rumah ya udah nggak apa-apa, kamu mau teriak-teriakan atau kamu makan makanan pedas atau kamu mau shopping tuh biasanya perempuan gitu, atau ketika dia diputusin tiba-tiba langsung pergi ke salon perawatan gitu. Gue pokoknya harus lebih cantik daripada gue ketika sama dia misalnya nih. Sejauh tidak mengganggu produktivitasnya kalian, itu masih nggak apa-apa. Wajar dong ya, namanya tadi ya kita sakit hati, masa kita ngerasa nggak apa-apa? Kalau kita ngerasa nggak apa-apa, berarti mungkin kita nggak sayang gitu ya sama orang ini. Iya, Tapi kalau benar. misalnya kita ngerasa sakit, ya wajar sejauh tidak mempengaruhi produktivitas kita atau mempengaruhi produktivitas kita tapi hanya pada waktu singkat gitu. Ketika ada lebih banyak, bahkan nggak bisa beraktivitas apa-apa. Nah, ini nih yang kemudian perlu penanganan lebih lanjut. Iya Kak, bener banget. Jadi tuh ada nih Kak, nih cewek-cewek nih Kak, kalau lagi patah hati nih, harus banget potong rambut, harus banget cat rambut gitu nih Kak, kalau Ganti cewek-cewek style biasanya. gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang relate nih pasti di sini. Tapi ini nih Kak, katanya tadi kan tergantung kekuatan mental kita ya Kak. Nah, apa ada nggak sih Kak orang-orang yang kebal nih sama broken heart gitu Kak? Kalau dibilang kebal ya balik lagi ya, uh, hubungan dia sama orang ini seperti apa. Kalau misalnya hubungannya itu ya tadi aku bilang ya udah biasa aja, lu nyakitin gue juga nggak peduli sih gitu. Ya udah, misalnya contoh ada orang yang punya 5 pacar gitu ya, disakitin atau diputusin sama satu pacarnya ini nggak jadi Biasa masalah aja. karena dia punya 4 pacar yang lain gitu. Atau misalnya dia dihianatin sama satu orang teman, ya udah mungkin temannya itu aja yang memang nakal gitu. Gue masih punya teman-teman yang lain, ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Tapi biasanya sama teman-teman yang highly sensitive person, sensitif gitu orangnya, nah, itu biasanya butuh healing yang waktunya lebih lama. Dan aku tidak mengkotak-kotakan sih, tapi beberapa teman-temanku, aku nggak mau ambil contoh kasusnya dari klien, tapi beberapa teman-temanku yang beneran teman, sahabatku gitu, mereka yang kepribadiannya introvert itu biasanya healingnya lebih lama gitu. Hmm, Sama seperti teman-teman yang introvert itu punya kecenderungan untuk pengambilan keputusan yang lama. Jadi ketika mereka mau mempercayakan cerita sama orang, berkomitmen sama satu orang itu biasanya butuh riset-riset tertentu, butuh data, butuh mengumpulkan evidence. Jadi pengambilan keputusannya sampai iya tuh cukup membutuhkan banyak waktu gitu. Jadi ketika disakitin, nah, itu biasanya tuh akan butuh waktu yang lebih lama juga untuk mereka move on gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ekstrovert juga butuh waktu. Cuman ketika kita ekstrovert, aku ya misalnya ekstrovert, kita tuh karena ekstrovert tuh banyak cerita sama orang. Jadi banyak orang yang memberikan bener. masukan sama kita, terus kita hangout, kita lihat kehidupan di yang lain, kita kemudian, oh iya ya, akhirnya sadar, gue nggak ada dia juga nggak apa-apa loh, bukan berarti kemudian hidup gue stagnan, enggak gitu kan. Tapi kalau orang introvert kan jarang ya, mereka hanya Iya. bercerita sama orang-orang tertentu. Kalau orang ekstrovert kan ketemu baru aja bisa tuh langsung ceritanya, pernah nggak kamu patah hati, aku lagi kayak gini nih gitu kan, Iya gimana, Kak. lu pernah kayak gitu nggak, coba diceritain, siapa tahu bisa inspiring aku. Jadi banyak gitu inputannya. Nah, kalau dibilang kebal beneran sih nggak ada. Iya, sama kayak ada nggak sih Kak Ayu orang yang kebal sama virus flu deh, kita nggak usah ngomong COVID, virus flu, nggak ada. Tapi ada orang yang bersama sama orang flu nggak apa-apa, dia sehat-sehat. Orang yang cuman kena batuk aja di sampingnya ketika kita naik KRL, pulang-pulang hidungnya udah gatel gitu kan, mudah Mm-mm. Iya terinfeksi. Kak. Nah, gitu juga tergantung apa, imunitas tubuh. Psikologis juga tergantung imunitas mentalnya sejauh apa dia punya endurance tadi. Gitu, Dev.
Oke, jadi yang sensitif ini butuh healing lebih lama gitu ya, Kak. Terus kalau selain yang sensitif nih, Kak, ada nggak sih tipe-tipe kepribadian khusus nih, Kak, yang mungkin lebih rentan nih mengalami broken heart, Kak? Tadi sih yang introvert mungkin ya. Oh, yang introvert. Karena karena mereka itu tuh lebih memilih milih-milih orang untuk yang dipercaya, mereka berbagi cerita sama orang itu tuh bukan cepet gitu. Orang introvert mau open cerita sama seseorang itu mereka butuh pertimbangan, mereka lihat-lihat dulu kira-kira bisa dipercaya nggak ya orang ini, oke nggak, gimana ya ini, sehingga akhirnya baru dia mau terbuka. Biasanya mau terbuka aja tuh nggak langsung jebret buka semua ceritanya, enggak, pasti oh yang ini diceritain, ini pengakuan temanku yang introvert ya, yang masalah A ceritanya sama sama si C misalnya. Untuk masalah yang berhubungan sama pendidikan ceritanya sama ini. Untuk masalah berhubungan sama keluarga masalahnya ceritanya sama ini. Jadi mereka Iya, punya orang-orang tertentu untuk masalah yang berbeda-beda. Nggak akan cerita satu orang jebret semuanya sama dia gitu. Sementara kalau untuk orang ekstrovert sih kayaknya nggak sampai segitunya semuanya. gitu. Hati-hati itu gitu loh Dev, mereka tuh. Jadi ya akhirnya ketika dihianatin sama orang yang ibaratnya sudah kita pilih-pilih saring sana sini kan mungkin akan lebih sakit ya, Iya, Kak. akan lebih menyakitkan gitu. Makanya tadi aku bilang kalau kita punya teman 10 yang satunya nakal, ya udah gue masih punya 9 gitu. Tapi ketika misalnya kita punya teman 3, satunya nakal, kan lumayan kerasa Iya, benar. itu Benar-benar. sih. Tapi kemudian apakah orang introvert ini apa susah move on-nya? Ya tidak, balik lagi tidak berarti orang introvert itu punya kesehatan mental atau imunitas psikologis lebih rendah dibandingin ekstrovert, tidak, sama sekali tidak. Ketika dia kemudian bisa dengan cepat menemukan aha dalam tanda kutip, iya sih aku tetap baik-baik aja, aku tetap berharga walaupun aku dihianatin misalnya gitu, aku tetap ini, dia punya self confidence yang bagus, self esteemnya oke, dia aware terhadap apa yang dia pikirin dan dia rasain, aman gitu. Jadi balik lagi tergantung individu dan daya pegasnya tadi. Oke, baik-baik, Kak. Nah, mungkin selanjutnya nih, Kak, dari yang tadi udah disampaikan sama Kak Ai ini, cara healingnya nih gimana sih, Kak, dari broken heart, biar kita move on dari broken heart gitu, biar kita bisa terus bangkit dari broken heart itu, Kak. Iya, kalau kita ngomongin healing itu aku sangat suka ya. Aku pribadi itu sungguh sangat menyenangin hal ini karena banyak banget akhirnya jurnal yang aku baca terkait hal ini ketika karena pertama kali aku ngebawain materi tentang mental health itu adalah tentang broken heart healing gitu. Jadi saat itu karena aku bukan psikolog klinis ya, jadi aku ngerasa aku butuh banget banyak bacaan terkait hal itu. Akhirnya aku menyimpulkan ada 4 tahapan yang harus kita laluin supaya kita benar-benar healing. Dan healingnya itu nggak cuman kayak gini, kayak semacam kamu lagi sumpek terus kamu pergi liburan, pulang liburan Iya. kamu tetap sumpek, ngerti nggak sih? Mm-mm. Kayak kamu cuma lari sebentar doang dari rutinitas, pas kamu balik-balik ya udah kamu akan berada tetap di masalahnya, nggak selesai karena kamu cuma ngindar. Nah kalau untuk di aku berupaya supaya setiap orang yang ngerasain sakit tidak hanya sakitnya selesai, artinya nggak cuma sembuh, tapi bisa apa? Dia bisa growing. Jadi pertama yang harus dilakukan tahapan dari healing ini itu adalah accepting, terima kalau kamu sedang tidak baik-baik aja, kamu sedang sakit, kamu sedang misalnya disakitin sama orang, kamu sedang dikhianatin, kamu sedang bla 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 bla, intinya kamu sedang tidak baik-baik aja. Harus ngaku, harus terima bahwa kejadian ini sudah terjadi dan atas izin Tuhan. Yang mempercepat proses healing apa? Apa? Kita melibatkan apa ya? Kekuasaannya Tuhan. Karena kita pribadi itu nggak bisa dan nggak pernah akan bisa sehebat apapun kita, even psikolog sekalipun, itu menyembuhkan diri kita sendiri.
nggak bisa. Kita butuh bantuan yang lebih kuasa, Karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Pengalamannya aku ketika aku broken heart itu orang-orang akan bilang, ya ampun cuman gitu doang, masa sih lu harus sampai kayak gini? Ngerti nggak? Ya ampun, masa sih? Ya ampun, ya udahlah, gitu. Orang nggak akan terima kalau kita nggak baik-baik saja sama suatu hal. Orang tuh pasti lebih cepat menuntut kita untuk, ayolah perfect lagi, ayolah baik lagi, ayolah normal lagi gitu. Jadi daripada kita berharap orang untuk menerima keadaan kita yang sedang sakit, pertama kali kita harus terima keadaan kita sakit. Keadaan kita ini lagi nggak baik-baik aja karena ini. Gitu. Yang kedua, setelah kamu bisa terima, maafin. Tahapannya adalah forgiving. Siapa sih Kak yang harus dimaafin? 2 orang. Pertama, yang harus kamu maafin adalah diri kamu sendiri. Karena gimana pun ceritanya, pasti ada part of kesalahannya kamu di dalam sakit yang sedang kamu rasain sekarang. Walaupun mungkin di 100%, Kak, menurutku salahnya dia 90%, salahku 10%. Salah kamu 10% tetap 10% salah. Jadi kamu harus maafin dulu, banyak-banyak self-talk sama diri sendiri. Aku minta maaf ya, aku salah masukin orang ke dalam hidup. Minta maaf ya, karena aku salah udah mempercayai orang itu. Minta maaf ya, karena aku ternyata terlalu naif untuk 100% percaya sama orang yang baru dikenal, contoh. Dan hal-hal lain yang kamu perlu afirmasi-afirmasi positif untuk maafin diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu harus maafin orang yang nyakitin kamu. Dan bukan karena orang itu layak untuk dimaafkan, tapi karena kamu perlu merasa damai. Jadi, Kak, enak aja sih dia aku maafin, dia tuh udah giniin aku loh, dia tuh udah memberikan aku kerugian bla 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 bla. Bukan karena dia pantas buat dimaafin, dan bukan karena dia minta maaf, seandainya minta maaf ya. Ada kan banyak orang tuh nggak minta maaf walaupun dia tahu dia salah. Bukan karena dia layak untuk dimaafin, bukan karena dia minta maaf juga, tapi karena kamu berhak untuk tidak terikat sama masa lalu. Kamu tuh butuh bebas daripada semua kesalahan-kesalahan dan dari masa lalu. Kalau yang pernah ikut webinar aku nih pasti terngiang-ngiang nih, kayaknya aku nggak paham sih, nanti editornya bisa munculin nggak ya? Atau kalau misalnya nggak bisa munculin, mungkin nanti kita bahas di webinar gitu. Lebih lanjutnya adalah seolah-olah kamu bayangin kamu kayak bawa batu terus-terusan. Jadi batu itu adalah sesuatu yang kemudian kamu belum selesaikan di masa lalu. Gitu loh. Devi pernah nggak ya kira-kira kayak walaupun kita bilang, iya aku udah maafin, tapi sebenarnya pernah nggak sih kamu kayak nungguin orang itu dapat karmanya? Bukan dari kita. Devi mukul aku. Bukan aku yang mukul Devi, tapi aku nungguin kapan nih lu kena. Itu tuh belum bisa dibilang maafin loh. Karena maafin tuh bener-bener terserah siapa mau dibales, mau ada yang bales dia balik, mau nggak ada juga, walaupun pasti dibalas ya, Tuhan Maha Adil, tapi masalahnya kamu bisa lihat nggak dibalesnya, apa dibalasnya di dunia atau nanti dibalasnya di akhirat, itu bukan urusan kamu. Yang jelas kamu maafin dia supaya kamunya tenang, kamu nggak punya ikatan lagi sama masa lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita ngomongnya adjusting. Penyesuaian nih, orang ini tuh udah nggak bisa dipercaya lagi, orang ini tuh misalnya udah bla 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 bla, kamu sesuaikan nih. Oh ya, sekarang hidupku misalnya dengan kondisi begini apa nih yang harus aku lakukan? Tata ulang hidupnya. Misalnya kamu sakit hati sama contoh nih atasan kamu gitu. Terus gimana nih? Oh iya, berarti mulai dari sekarang aku akan melibatkan keputusan-keputusan yang less kontrol dari dia. Atau misalnya aku akan jarang untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat pribadi sama dia dan lain-lain. Kamu ambil keputusan-keputusan yang kemudian bisa bikin diri kamu tahap yang keempat, growing. Karena ketika kita sakit dan itu hanya sembuh, nggak ada gunanya. Jadi kamu harus berpikir, oke, aku sakit, tapi sakitku ini untuk tumbuh. Karena apa? Balik lagi, accepting kita yang di awal, Dev.
kita sudah terima bahwa kejadian ini datangnya dari Tuhan. Dan kita semua agama meyakini semua yang dari Tuhan itu baik. Walau sekarang kita nggak tahu baiknya apa ya, tapi nextnya nanti di tahap growing baru, oh syukur ya aku kemarin dapat event ini karena ternyata sekarang bla 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 gitu. Jadi contoh kalau misalnya teman-teman tadi yang aku sebutin healingnya adalah, Kak aku jadi pingin the new me gitu ya, aku potong rambut, aku ganti warna rambut dan segala macam, ganti style gitu. Tiba-tiba yang nggak ngerti make up jadi ngerti make up, tiba-tiba yang nggak peduli pakai baju tabrak-tabrak warna apa jadi peduli. Ya itu the new you-nya. Tapi jangan sampai hanya look kamu saja, tapi di dalamnya juga beneran new you gitu. At least ya pemikiran kamu lebih dewasa, cara kamu lebih dekat dengan Tuhan. Terus kayak tadi, kamu kehilangan satu, tapi kamu sadar kalau kamu masih punya 9 loh. Kenapa harus fokus sama satu yang hilang? Fokus aja sama 9 yang ada. Kira-kira kayak gitu. Tahapan healing yang tidak hanya sekedar healing terus teringat lagi, tapi benar-benar tuntas, bahkan kamunya level up. Gitu deh. Baik, Kak. Jadi ini kita tuh harus menerima ya diri ini tuh sedang tidak baik-baik aja. Kita harus maafin. Kemudian kita harus ikhlas. Terus kita harus melakukan penyesuaian nih, tata ulang kehidupan biar kita bisa growing gitu ya, Kak ya. Nah, boleh nih teman-teman ditulis nih gimana sih cara healing kalian di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, teman-teman tadi kan kita udah bahas healing nih ya. Sekarang kita mau bahas apa sih, Kak, faktor-faktor lingkungan yang mungkin nantinya memengaruhi proses healing kita, Kak? Ya, jadi itu ada 2 faktor yang perlu teman-teman dan misalnya kita definisikan ketika kita lagi proses broken heart dan kita mau healing gitu. Yang pertama, kita sebutnya faktor yang kemudian bisa menghambat proses healing kita. Jadi hal-hal apa saja yang kira-kira bisa buat kita ketika ke satu tempat atau misalnya melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu bisa teringat sama momen ketika kita bareng-barengan sama seseorang itu. Nah, itu harus kita catat. Karena faktor-faktor ini itu harus kita hindarin selama proses healing. Jadi jangan nanti kalian udah lagi proses-proses gitu kan, tiba-tiba kita mendengarkan misalnya lagu yang biasanya kita dengerin gitu, terus akhirnya ya ini lagi gitu kan. Nah itu benar-benar harus kita definisikan, ditulis atau diketik gitu ya. Jadi benar-benar oke, gue harus menjauhi hal-hal ini dulu selama proses gue healing gitu. Sama kayak teman-teman ketika mau sehat, misalnya kita lagi mah nih, kan aku punya mah ya, kita lagi mahnya lagi kumat, pasti sama dokternya kan dibilangin nggak boleh makan yang asam, yang pedas, nggak boleh bersoda gitu kan. Biasanya tuh kalau sama dokterku tuh dibikinin tulisannya gitu, tempelin di depan kaca biar kamu nggak makan ini, atau di depan kulkas gitu. Jadi sama dengan hal itu juga, kita butuh mengidentifikasi apa sih yang bisa buat kita jadi down terkait hal ini untuk kita go away dulu lah dari situ. Dan hal yang kedua, kita harus identifikasi juga yang namanya protective factor. Jadi hal-hal apa saja yang kemudian bisa mendukung kita untuk lebih cepat move on. Kalau tadi dengan perumpamaan yang tadi, misalnya kayak makanan-makanan apa yang bisa kita makan, buah-buahan apa yang bisa menguatkan lambung kita, menetralisir asam lambung yang lagi tinggi misalnya gitu. Nah, di healing tadi ini juga kita harus lihat misalnya, oh iya, aku harus dengerin podcast-podcast atau misalnya YouTube yang berhubungan juga dengan broken heart biar makin menguatkan aku. Aku harus terlibat banyak sama aktivitas-aktivitas sehingga kemudian aku tidak menghabiskan waktu yang banyak-banyak, aduh nih mikirin itu lagi gitu-gitu ya. Atau misalnya kalian lagi dalam proses forgiving, berarti protective factor-nya yang paling penting adalah kedekatan kita sama Tuhan kan ya. Atau banyak-banyak kita harus self stop gitu. Jadi berarti oh ya aku harus sediain waktu untuk kemudian aku ngobrol, refleksi diri terkait hal-hal yang sebelumnya gitu. Jadi masing-masing 4 tahapan ini tuh beda-beda gitu protective factor-nya. Artinya yang bisa ngedukung kita untuk oh
dari proses accepting tadi, yang pertama biar bisa cepat ke forgiving. Dari forgiving supaya biar cepat ke kita accepting, ke kita adjusting, dari adjusting biar cepat ke growing. Nah, sampai mana Kak kita harus bisa mencek kalau oh ya healingku udah sukses nih gitu ya. Jadi biar nggak bolak-balik itu adalah kamu cek nih di bagian faktor yang tadi ngehalangin kamu yang harus kamu jauhin. Misalnya nih contoh, ketika kita lagi broken heart sama seseorang, kita udah ngelalui nih, Kak, aku udah laluin 4 tahapannya, sekarang aku udah growing, aku udah menemukan diriku lagi, dan aku ngerasa better dibandingkan yang sebelumnya. Dulu aku nulis nih, kalau misalnya hal yang harus aku hindari adalah lagu A, atau bahkan menghindari tempat makan A, gitu ya. Karena di tempat makan itu aku punya so lot of memories gitu. Coba datengin tempat makannya. Kalau kamu masih ngerasanya gimana, teringat dan segala macam, berarti kamu belum 100% selesai. Kita cek lagi nih di proses mana ya. Apakah di proses penerimaannya, atau di proses memaafkan diri sendiri, atau memaafkan orang lain. Nah biasanya soalnya yang dua ini nih, yang paling susah tuh adalah itu ya, nerima, ikhlas, itu kan di 2 tahapan pertama ini. Jadi kalau mau ngeceknya itu adalah, oh oke, aku udah nggak apa-apa nih ada di sini, aku biasa aja dong, aku beneran bisa makan normal, aku teringat, tapi ya udah teringat, ya udah biarin, nggak apa-apa, nggak ada sesuatu hal yang micu aku nangis atau micu aku bad mood atau pingin bikin aku cepet pulang, pingin ngehindarin tempat ini lagi, tuh nggak ada. Oh berarti sukses gitu. Nah itu yang kalian harus identifikasi untuk mempercepat proses healingnya. Ini Kak, biasanya ada nih Kak, kayak bau parfum gitu, kayak langsung, ini gitu kan. Ada yang Bener-bener ngomong terus, gini kan, kalau nyium bau parfum mantan, ih, mantan gue ini gitu. Dulu tuh banyak banget jokes-jokes di kantor aku kayak gitu. terus ini nih Kak, biasanya tuh biar cepet move on nih Kak, temen-temenku nih biasanya harus banget daftar sana sini organisasi volunteer, kayak padat, harus padat gitu aja, kegiatannya biar nggak keinget gitu Kak. Betul. Tapi jangan lupa, Dev, itu ada di fase kita adjusting, penyesuaian lagi. Jangan sampai kamu melakukan itu di fase yang seharusnya kamu accepting. Apa yang terjadi, Kak, kalau misalnya kayak gitu? Kamu sibuk nih, dari jam 6 pagi sampai Iya, jam 6 malam gitu ya. Jam 8, 9, 10 malam. Jam 11 mau tidur. Jeng, jeng, iya. jeng, itu akan datang lagi. Hai, aku dari tadi yang kamu coba tekan. Dia akan ngomong gitu, dia akan datang lagi. Karena apa? Kita tuh cuman nekan atau menghindar atau mengabaikan yang sebenarnya itu harus diakuin. Oke, gue lagi nggak baik-baik aja, dan gue harus menerima bahwa keadaan gue sekarang tuh kayak gini. Dan nggak harus berpura-pura kalau nggak apa-apa. Berpura-pura kalau nggak apa-apa kok, kadang-kadang kan kita gengsi ya. Nggak kok, nggak apa-apa, gue biasa Iya aja, Kak. ditinggal dia juga gitu. Padahal sebenarnya, gak tuh apa-apa banget gitu kan. Ya, kita nggak harus menutupin itu. Karena tadi, itu sering banget loh Dev terjadi. Udah sibuk nih dari pagi sampai Bener banget. malam gitu, bener-bener tinggal mau tidur, baring. Nah, muncul dia, jeng, 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 jeng. Jadi, teringat lagi. Makanya ketika fase sibuk adalah fase di ketika kamu adjusting. Jangan Penyesuaian. majukan ke depan. Harus lewatin prosesnya yang 4 itu secara terstruktur. 1, 2, 3, 4. Jangan dilompat-lompatin. Oke Kak, jadi tuh biasanya tuh pagi sampai sore sibuk gitu kan, malamnya mau tidur tiba-tiba keinget lagi gitu Kak. Itu Oke, nyebelin. bener banget Kak. Oke, kita coba ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan tadi kita udah bahas secara umum nih Kak, broken heart secara umum. Mungkin kita bisa masuk ke broken heart tentang asmara nih Kak ya. Mungkin bisa langsung aku nanyain sesuatu nih Kak. Wajar nggak sih Kak kita ke psikolog tuh kita gara-gara patah hati tentang hal sepele nih Kak. Contohnya tentang kita patah hati soalnya gara-gara putus dari pacar kita gitu Kak. Iya ya, kadang-kadang orang itu tuh merasa, aduh malu kali ya, kali aku orang dia putus dapat pacar baru, aku putus tuh ke psikolog dapat resep baru gitu kan. Kok kesannya beda banget, jomplang banget gitu. Kalau kesannya Iya. aku sakit banget ya cuman perkara dia gitu. Tapi aku harus bilang, kamu harus ngakuin kalau misalnya lagi sakit.
Dan jangan berpikir kamu sesakit yang kedalaman sakit kamu itu bergantung dari dia. Tidak. Kedalaman sakit kamu bisa bergantung satu harapan-harapan yang sudah kamu gantungkan, bukan semata-mata dia karena dia ya, tapi kamu punya harapan yang kamu kira kamu bisa bersama-sama dia mewujudkan harapan itu, tapi ternyata nggak bisa. Sakit banget, bukan karena dianya, tapi sakit karena harapan itu yang tidak terwujud. Ngerti ya? Jadi bukan kayak perkara, oh sok ganteng banget dia, emang dia apa gimana banget sih, atau saya cantik banget, apa emang perempuan cuman dia doang makanya bisa bikin gua kayak gini. Kita kadang-kadang sering nggak sadar bahwa bukan orangnya yang bikin kita sakit, tapi satu objek tadi, harapan tadi itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ke psikolog gara-gara tadi, kalau omongannya Devi ada, kok hal sepele doang gitu ya. Aku bisa bilang itu nggak sepele ketika itu sudah mempengaruhi rutinitas hidupnya kamu. Kalau misalnya masih nggak apa-apa, kayak tadi aku bilang mati satu, ada 4 lain gitu, ya nggak apa-apa. Normal, berarti kan kamu nggak akan ngerasain sakit. Tapi kalau misalnya the one and only gitu, terus nyakitin, apalagi kalau misalnya selama ini kamu sudah bersabar, kamu kira kamu tuh aku udah berjuang banget loh untuk hubungan ini, untuk tetap ini, itu. Tapi dia tuh ternyata nggak seberjuang itu loh buat aku gitu kan. Jadi yang kita compare adalah bagaimana kita ke dia dan dia ke kita. Bukan seberapa hebat dia, ngerti nggak? Jadi akhirnya makin sakit. Dan butuh ke psikolog ya, it's okay. Dan Kak, apakah itu aib ya? Sama sekali tidak, dan aku harus bilang banyak. Cuman biasanya mereka-mereka ini adalah teman-teman para konseli yang tidak mau tatap muka. I have to say, biasanya mereka lebih nyaman ketika itu by call atau via teks. Jadi kita tetap zooman, tapi mereka maunya typing, teks pakai chat. Jadi Zoom mati gitu. Biasanya mereka tuh lebih mau kayak gitu. Mungkin tadi ya ada sesuatu yang masih disembunyikan. Walaupun sebenarnya akan jauh lebih enak ketika bagus dong kamu tuh ketemu sama psikolog, bukan ketemu sama teman kamu yang misalnya udah lu perkara kayak gitu doang, nih gue kenalin cewek misalnya gitu. Jadi pelampiasan kan, nggak tepat gitu ininya, nggak tepat gitu penyalurannya. Kasihan orang yang baru yang datang ketika masa lalu kamu nggak selesai, dan itu juga untuk diri kamu sendiri nggak baik. Atau cara-cara lain yang udah yuk kita ngeparty aja, atau kita minum ini atau lain-lain. Lebih bagus kamu ke psikolog. Dan aku harus bilang, mungkin ini sedikit cerita, ada teman aku yang psikolog yang dia mengunjungi secara profesional psikolog lain karena broken heart. Dan itu artinya bukan sesuatu yang yang aib loh gitu. Karena psikolog aja ngunjungi psikolog secara profesional, artinya dia bayar, bukan yang kayak kita teman-temanan enggak bayar di treatment. Karena masalahnya apa? Broken heart. Nggak apa-apa gitu. Kenapa emangnya kalau misalnya lagi sakit? Kenapa kita harus nutupin sakit kita sama orang-orang lain? Tadi aku bilang, tolong jangan berpersepsi bahwa sakitnya itu karena dianya begitu berharga. Tidak. Tapi lebih banyak itu karena harapan-harapan yang kita gantungkan, yang kita berpikir bisa bersama dia untuk mewujudkan harapan itu, tapi ternyata tidak. Jadi ya it's okay to calling psychologist kalau kamu lagi ngerasa broken heart. Iya, kita harus ngakuin kalau kita lagi sakit ya Kak ya. Terus ini nih Kak, kenapa sih kalau broken heart atau patah hati gitu kan Kak identik sama pacaran, sama kita berasmara dengan orang lain gitu kan? Iya ya, padahal patah hati atau sakit hati itu tuh sebenarnya secara psikologis tidak disebutkan hanya di dalam konteks hubungan asmara aja atau hubungan romantisme aja gitu, tapi sejauh apa kita berhubungan sama signifikan people-nya kita, signifikan person-nya kita, baik itu tadi keluarga ataupun di kantor atau persahabatan, ya lingkungan-lingkungan terdekatnya kita lah. Ketika bikin kita sakit hati, ya sakit hati aja gitu namanya. Cuman mungkin di Indonesia itu lebih masuk akal untuk dibilangkan broken heart ketika hubungan asmara. Kenapa begitu? Karena secara kultural kalau kita berpikir ya, pacar atau pasangan itu adalah orang lain yang datang.
bukan kemudian kayak keluarga kita, misalnya yang kita beneran sudah hidup, bertumbuh, berkembang bersama mereka gitu. Tapi kalau pasangan ini kan orang lain yang datang dan lu baru kenal mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun udah bikin sesakit ini. Nah, mungkin itu makanya akhirnya broken heart itu lebih banyak ke pasangan tadi. Karena ya tadi itu baru kenal, ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu. Oh, aku pernah ada kasus itu tuh dia cuman dari pacaran ke kenal, dari kenal ke pacaran tuh cuman 3 bulan, tapi dampaknya begitu besar. Padahal lu baru kenal 3 bulan tuh kenal apa gitu, dan itu pun LDR. Kebayang ya, LDR-an 3 bulan, tapi setelah putus tuh rasanya ya akhirnya ke psikolog beliau ini gitu. Dan Masya Allahnya, kalau bisa berpikir buat yang ngerasa dirinya kuat gitu ya secara mental, pasti mikirnya, ih lemah banget sih lu, cuman perkara 3 bulan dan lu pacaran lewat telepon, tapi abis itu putus lu bisa sampai harus ke psikolog gitu. Tapi itu beneran nyata. Dan kenapa bisa dia memutuskan sampai ke psikolog, sampai mempengaruhi IPK-nya. Dia nggak bisa belajar, dia nggak concern, nggak fokus sama kerjaan organisasi, sama kuliahnya. Aduh, nggak bener nih gitu kan. Udah dia ke psikolog dan alhamdulillah selesai 2 kali konseling, dia report lagi ke aku IPK-nya udah kembali normal gitu. Jadi ya nggak apa-apa, daripada kamu cuman perkara aduh gengsi deh, tapi lebih lama dampaknya, mendingan cepet-cepet aja datang sama psikolog gitu. Gitu ya Kak. Jadi mendingan langsung gitu ya Kak, daripada efeknya berkepanjangan gitu ya Kak ya. Kak, terus kalau misalnya kita dalam berhubungan sama orang nih Kak, kemudian kita dikecewakan, kita diselingkuhin nih Kak, misalnya sebenarnya siapa sih Kak yang salah, kita atau pasangan kita yang menyelingkuhi kita gitu Kak? Wah, ini pertanyaan yang banyak banget dibahas ya. Kak, aku diselingkuhin. Ada yang orang yang dia itu apa ya, terlalu merasa dirinya benar ya, dia 100% merasa orang lain yang salah. Ya udah, itu salahnya dia gitu. Tapi ada orang yang kemudian ketika diselingkuhin, tadi aku bilang, aku contohin di video yang sebelumnya, mungkin teman-teman kalau mau nonton bisa lihat yang part 1-nya, itu dia ngerasa akan jadi nggak berharga. Ih, aku sama dia diselingkuhin, aku nggak dianggap, aku nggak dipedulikan, aku nggak dihargai. Dah, aku nggak ada harganya, nggak berharga. Akhirnya orang itu terlihat sangat, ya udah nggak apa-apa, dia selingkuh itu karena akunya yang nggak baik buat dia. Terbalik dari orang-orang yang tadi, yang mungkin mentalnya lebih oke, dianya yang nggak baik buat aku. Syukur aku dikasih tahu sekarang kalau dia nggak baik. Gimana kalau misalnya udah nikah terus aku baru tahu kalau dia nggak baik gitu. Dan apakah yang dua ini tuh masalah? Ya dua-duanya masalah. Dua-duanya pernah aku hadapin ketika konseling. Yang paling parah yang pasti yang tipe kedua ya, dia ngerasa dia nggak berharga sampai dia menarik diri dan segala macam. Selingkuhannya pasangannya resmi ya, suaminya misalnya, suaminya ini selingkuh, dia ngerasa yang salah dia, bukan salah suaminya. Wajar suaminya kayak gitu bahkan sampai ke tahap itu. Jadi normalnya gimana Kak? Benarnya adalah sama juga kayak aku bahas di video sebelumnya tentang tahapan healing, itu tidak ada 100% dia yang salah atau kita yang salah. Devi pacaran sama si C. Ketika misalnya Devi selingkuh, bukan 100% salah C atau 100% salah Devi, tidak. Pasti ada salah Devinya 5%, salah si C 95%, atau kebalikannya. Jadi tetap dua belah pihak sama-sama ada kesalahan, hanya beda persentasenya saja. Gitu. Makanya tadi di tahapan healing yang di video sebelumnya itu aku sebutin bahwa kamu harus maafin 2 orang. 1, kamu maafin diri kamu sendiri karena ada part kamu yang salah, dan kamu maafin orang lain yang nyakitin kamu. Jadi emang susah banget nih Kak kalau apa ya, kayak maafin orang yang ngecewain kita gitu Kak. Gimana sih Kak caranya biar ikhlas gitu Kak, ditinggal atau diputusin, atau apa ya, ikhlas untuk udahlah nggak usah dipikirin lagi gitu Kak. Iya, tahap maafin itu tuh paling susah sih.
Kalau kamu beneran melalui proses kamu maafin diri kamu sendiri dulu aja, itu air mata kamu akan berderai kemana-mana. Karena kita maafin diri sendiri kan kita juga harus ngomong sama Tuhan ya. Tuhan maafin aku udah nggak bisa dalam hal ini. Harusnya aku bisa jaga hatiku untuk menitipkannya atau memberikannya sama orang yang tidak seperti itu, contohnya. Dan minta maaf juga sama diri sendiri. Udah ngabisin waktu, udah ngasih waktu sama dia, udah ada macam-macam lah. Itu tuh kalau benar-benar kamu lakukan, bukan yang oke, aku maafin diriku sendiri, saya aku minta maaf ya sama diriku sendiri karena aku udah gini. Kalau cuman kayak gitu doang, which is kamu nggak beneran pakai hati kamu yang paling dalam, itu ya nggak ada gunanya. Tapi kalau beneran kamu melalui proses itu, oh itu banjir air mata kemana-mana. Gimana caranya supaya cepat ikhlas dan cepat maafin adalah tipsnya nih ya yang pernah aku lakukan. Satu, tadi udah aku sebutin juga, kamu harus tahu bahwa memaafkan itu bukan karena orang yang salah itu layak untuk kamu maafin, tapi kamunya yang butuh untuk damai dan tidak terikat sama sedikit pun masa lalu kamu sama orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus sadar bahwa kamu tuh juga punya salah. Kita hidup di dunia ini tuh nggak mungkin nggak punya salah kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak punya salah. Kita apa ya namanya negosiasi sama Tuhan. Aku pernah bilang kayak saking susahnya gitu aku maafin, bahkan sampai aku minta maaf sama Tuhan, Tuhan maafin aku karena aku belum bisa maafin dia. Tuhan maafin aku karena aku belum bisa maafin dia gitu. Saking susahnya gitu, kayak yang ngapain gue harus maafinnya orang, gue malah pinginnya tuh orang masuk neraka misalnya gitu kan, gue malah pinginnya tuh orang tuh gitu. Walaupun di sisi lain aku melarang orang untuk melakukan tindakan tertentu sama dia, gak usah biar aja dia dibalas Tuhan, tapi dalam bawah sadarku aku menunggu loh, kita menunggu lah kapan dia dapat karmanya, dan itu capek. Kapan dia dapat karmanya, kapan dia dapat kayak lu nggak layak bahagia karena lu nyakitin gue, lu nggak layak bahagia, dan itu tuh seharusnya nggak boleh. Akhirnya aku berpikir bahwa gini, aku bernegosiasi sama Tuhan, Tuhan aku akan belajar berupaya untuk maafin dia, untuk ikhlas, tolong maafin juga dosaku yang ini. Kita tuh pasti punya ya dosa yang menurut kita tuh gede, menurut kita aduh Devi tuh kurang ajar banget karena Devi pernah kayak gini, ya kan? Aku juga ngerasa gitu, Ayi tuh kurang ajar banget karena itu pernah gini. Dan itu besar banget mungkin dosanya menurut kita gitu ya. Jadi kita negosiasi sama Tuhan gitu, Tuhan aku akan belajar berupaya memaafkan dia, tolong ya maafin dosa aku yang ini. Gitu. Dan itu kayak aku ngasih kamu, aku berupaya untuk ngedapetin sesuatu, bukan berupaya untuk maafin dia, tapi berupaya untuk dapetin pengampunan dari Tuhan gitu, ngerti ya? Jadi ada timbal baliknya, ada responnya sama kita, ada rewardnya yang buat kita, jadi kita termotivasinya tuh untuk diri kita sendiri, dan insya Allah sih itu berhasil ya, bisa dicoba mungkin buat teman-teman. Kira-kira kalau rasanya udah, Kak aku kok udah berupaya tapi nggak bisa-bisa ya, aku tuh kayak pingin gitu sama orang itu gitu, negosiasi sama Tuhan terkait hal itu, mungkin bisa buat kamu lebih oke, aku mau marah, tapi aku tahan supaya Tuhan juga nggak marah sama aku. Gitu. Oke, terus ini nih Kak, setelah kita misal nih Kak, kita udah bisa maafin masa lalu kita nih Kak, terus pas itu kita pengennya menuju ke asmara yang selanjutnya yang lebih baik nih Kak, tapi tuh pasti ada trauma nih sama pasangan mungkin ya setelah kejadian yang sebelumnya. Itu tuh gimana sih Kak caranya kita biar nggak nyama-nyamain gitu nih Kak, ini nggak usah lah laki-laki nih sama aja, semua laki-laki tuh pasti nyakitin dan sebaliknya gitu ya Kak. Itu gimana Kak? Ya, tidak semua laki-laki bersalah gitu ya. Kayak ada lagu dangdut yang buatnya tentang kayak gitu. Iya, biasanya kita tuh ketika dalam fase, kalau kita tidak mengikuti tahapan healing yang aku sebutin di video sebelumnya itu, atau lompat-lompat gitu ngikutin tahapannya, biasanya kecenderungannya kita ketika kita stres adalah kita overgeneralize. Jadi kita menyamaratakan, mengeneralisir semua orang yang kita temui itu sama seperti orang yang kita temui sebelumnya. Itu wajar sih sebenarnya untuk jadi satu respon stres. Supaya nggak kayak gitu Kak, ya tadi kamu harus lewatin tahapannya. Kamu harus lewatin tahapannya.
Pertama, kamu harus apa? 2, 3, 4. Kamu tadi identifikasi faktor-faktor apa yang harus kamu lakukan. Kamu cek, oh ya aku udah beneran healing atau tidak gitu. Ketika itu sudah terlalui dan kamu pengecekan kamu healing kamu tepat atau tidak, atau sudah sukses atau belum, udah terbukti, oh ya aku udah nggak apa-apa nih gitu kan, dengan tadi faktor yang kamu hindari tapi kamu lakukan, sudah oke, harusnya sih nggak kayak gitu lagi responnya. Karena kamu udah ngerasa dengan tahapan yang pertama, yang kedua itu kamu sadar bahwa oh kejadian ini tuh dari Tuhan gitu. Dan bukan berarti kemudian apa yang dari Tuhan ini akan berlanjut berikut-berikut. Nah tidak dong. Dan kamu udah maafin kan, karena kamu udah maafin ya kamu selesai. Nggak akan berpikiran hal yang kayak gitu lagi. Syaratnya ikutin tahapan yang 4 tadi sampai selesai growing. Jadi kalau kita masih mikir kayak gitu nih, berarti kita belum bisa maafin nggak sih, Kak, sebenarnya? Kalau kamu kepikiran tapi kepikirannya netral atau normal, oh ya udah, misalnya kamu lihat dia upload gitu ya. Oh, Iya, ya udah. Gitu doang, kayak kamu ngelihat ya orang udah ya. biasa gitu loh. Ya Oke. berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ih, adikku tuh pernah sampai dapat klien yang kayak gini. Aku tuh nggak suka Kak sampai kalau lihat dia tuh upload foto dan senyum. Padahal aku lihatnya itu misalnya mantanku temannya Devi. Devi yang upload tapi ada dia. Terus dia senyum. Ih, lu tuh nggak layak tahu buat senyum, kan lu udah nyakitin gue. Terus kamu bisa bilang aku udah move on. Oh, belum. Belum. Harusnya nggak ada sisa emosi kayak gitu. Harusnya biasa aja. Nah, sampai ke tahapan itu baru kamu bisa bilang kamu beneran healing dari broken heart-nya kamu. Oke, jadi kita harus bisa, ya udahlah, kayak udahlah, udah berlalu kan ya, Kak ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu nih teman-teman kita bahas broken heart kali ini. Thanks for watching teman-teman. Thanks juga buat Kak Ayi yang udah berkenan nih Kak sharing-sharing bareng kita di video ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Ayi bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman juga buat healing nih, buat move on. Dan ingat ya teman-teman, kalian tuh berharga. Ya bener ya Kak Ayi ya? Oke, Benar. dan teman-teman nih boleh banget di like, di komen, di subscribe YouTube SCI dan di share juga ke teman-teman yang lagi proses bangkit dari broken heart ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Care People. Dadah. Dadah.